Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Masih kita bersama dengan usul fi tafsir tentang dasar-dasar ilmu tafsir, dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar sebuah pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala berkenaan dengan muhimut ta'arud fil Quran, tentang kesan eh, sebuah ayat yang bertentangan satu dengan yang lainnya di dalam Al-Quran. Ya. Jadi seolah-olah bagi seorang yang sedikit ilmunya, dia akan mengatakan bahwasanya dua ayat ini atau beberapa ayat ini saling bertolak belakang dari sisi al-madlul. Syekh menyebutkan at-ta'arud fil Quran, tentang pengertian at-ta'arud fil Quran, tentang pertentangan dalam Al-Quran. Maksudnya adalah an tataqabala ayatan bihaitsu yamna'u madlulu ihdahuma madlul al-ukhra. Ini maksudnya dua ayat yang terkesan saling bertolak belakang, di mana masing-masing madlul yang terpahami dari ayat kesannya adalah saling bertolak. Misalnya, mithlu an takuna ihdahuma muthbitatan li syai'in wal ukhra nafiyatan lahu. Misalnya, eh, salah satu ayat menetapkan sebuah hukum, sementara yang ayat lainnya itu menafikan. Dan ini saya menyebutkan tidak mungkin terjadi pada al-akhbar, pada berita-berita, ya, pada kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terjadinya di dalam al-ahkam saja, di dalam hukum-hukum. Saya menyebutkan wala yumkin an yaqa'a at-ta'arudu baina ayatain madluluhuma khabari, li'annahu yalzamu kaunu ihdahuma kadhiban wa huwa mustahilun fi akhbarillahi ta'ala. Dan muhimu ta'arud ini, kesan bertentangan ini, ya, mustahil terjadi di antara dua ayat yang berkenaan dengan kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Karena ketika terjadi ta'arud di antara kabar dari Allah Subhanahu wa taala, ini mengesankan seolah-olah ada ayat yang kadziban, ya, dari salah satu dari keduanya itu kabar yang dusta. Dan ini mustahil. Dan ini mustahil. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Quran surat An-Nisa ayat 87, wa man asdaqu, di surat An-Nisa 87, ya, wa man asdaqu minallahi haditha. Siapakah yang lebih benar ucapannya melebihi Allah? Di Quran surat An-Nisa 112, Allah juga menyebutkan wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar ucapannya melebihi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketidakmungkinan itu juga terjadi di antara ayat-ayat hukum, tetapi eh, yang sudah ada nasakh di sana, yang penghapusan hukum. Saya menyebutkan wala yumkin an yaqa'a ta'arud baina ayatain madluluhuma hukmi li'anna al-akhira minhuma nasikhatun lil-ula. Ya. Mustahil pula terjadi pertentangan di antara dua ayat secara hukum, karena ayat terakhir justru menghapus ayat yang pertama. Allah berfirman
di Quran surat Al-Baqarah ayat 106, "Ma nansakh min ayatin aw nusiha nati bi khairi minha aw mithliha." Ayat yang kami hapus atau yang kami lupakan atasmu, niscaya kami datangkan dengan yang lebih baik, aw mithliha atau yang semisalnya. Jadi wa idza thabata an-naskhu kana hukmul ula ghaira qa'imin wala mu'aridin lil akhirah. Jadi kalau terjadi nasakh, ya penghapusan hukum, maka hukum ayat yang datang di awal tidak lagi berlaku, ya, dan tidak dikatakan dia bertentangan dengan ayat yang datang datang belakangan. Apa yang kita lakukan apabila kita merasa, ya, kita merasa dengan keilmuan sedikit yang Allah berikan kepada kita, merasa eh, ada ayat yang kesannya bertentangan. Syekh menyebutkan wa idza ra'aita ma yuhimu at-ta'arud min dzalika fahawil fahawil jam'a bainahuma. Jika kamu menyangka, ya, persangkaan aja, ya, dengan sedikit ilmu yang kita punyai ada pertentangan di antara dua ayat. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka cobalah untuk menjamak, yaitu menggabungkan dua ayat sehingga menghasilkan kesimpulan. Ya, jadi tidak di, dibatalkan ayat satunya atau dianggap ini kontradiktif, ya, bertentangan. Coba digabungkan semampunya. Kalau tidak mampu, fa in lam yatabayyan laka wajib 'alaika at-tawaqquf. Ya, jika kamu tidak mampu, tidak mempunyai keilmuan untuk menggabungkannya, ya, sebelum eh, ada keterangan nasakh, ya, maka hendaknya engkau tawakuf, berhenti. Wa takila al-amra ila alimihi, dan menyerahkan urusan itu kepada yang lebih mengetahui dari para masyayikh yang lebih banyak ilmunya mengenai dengan hal ini. Waqad dzakara al-ulama rahimahullah amthilatan katsiratan lima yuhimu at-ta'arud. Bayyanu al-jam'a fi dzalik. Ya, banyak para ulama, semoga Allah merahmati mereka semuanya, itu telah menyebutkan kepada kita contoh dari banyak ayat yang terkesan bertentangan, yang mana mereka berhasil untuk menjelaskan dengan menjamak menggabungkan di antara ayat-ayat tersebut sehingga kesan ta'arud, ya, kesan bertentangan itu hilang, ya, dengan keilmuan yang Allah berikan kepada mereka, ya, mereka mampu, mereka punya alat untuk itu. Dan buku atau kitab yang terbaik berkenaan dengan tema ini yaitu menggabungkan beberapa ayat yang kesannya bertentangan. Saya menyebutkan wa min ajma' ma ra'aitu fi hadzal mawdu' kitabu dafi ihamil ittirab an ayil kitab. Ya. Di antara kitab yang terbaik dalam tema ini yang pernah diketahui oleh Syekh adalah kitab Dafu Ihamil Ittirab an ayil kitab. Ya, bantahan terhadap sangkaan ayat-ayat yang bertentangan, karya Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah taala. Saya sempat ambil itu kitabnya. Nah, tadi saya coba tunjukkan. Dan ini dia kitab. Apakan kitabnya? Ya, Darul Ihamil Ittirab an Ayatil Kitab. Karya Syekh Al-Alam Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syinkiti yang meninggal tahun 1393 Hijriah, yang mana dicetak oleh dari Ibnu Hazm, ya, dicetakan yang kelima, ya, 2019. Ya, di sini disebutkan oleh Syekh beberapa
ayat ya, cara beliau, beliau menyebutkan ayatnya yang dianggap kesannya bertentangan. Di sini misalnya alif lam mim dzalikal kitab. Kenapa kok pakai dzalika? Seolah menunjukkan bahwa kitab itu jauh. Padahal di ayat yang lain Allah menyebutkan inna hadzal Qur'an pakai ini dekat. Di ayat yang lain juga inna hadzal Qur'an yaqussu ala bani Israil wa hadza kitabun anzalallahu mubarakan. Di ayat yang lain nahnu naqussu alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kenapa kok di Al-Baqarah pakai dzalika? Kemudian beliau mencoba wal jamu baina hadhil ayat, ya, mencoba menggabungkan, menjamak antara ayat-ayat ayat-ayat ini dengan beberapa eh, model penggabungan. Ya, wajah awal, wajah tsani, wajah thalis, dan seterusnya. Dan Syekh Ibnu Utsaimin di dalam kitabnya ini beliau juga membawa beberapa contoh yang beliau ambil dari kitab Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah taala. Di antara contoh yang beliau ambil dari kitab itu adalah firman Allah, hudan lil muttaqin. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan di Quran surat Al-Baqarah ayat 185 Allah katakan bahwasanya Quran itu hudan linnas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Nah, kesannya bertentangan. Di satu ayat Allah katakan hudan lil muttaqin, Quran itu. Tapi kok di ayat lain hudan linnas. Nah, ini kan sebenarnya bisa digunakan ya bagi orang-orang yang hatinya penuh dengan hasad dan kebencian terhadap Islam ya. Mereka menggunakan ayat seperti ini untuk eh, menggoncang keimanan kita kepada Al-Quran tuh, Quran kamu itu banyak yang bertentangan. Di ayat lain disebutkan hudal mutaqin, ayat lain disebut hudal linnas. Ya. Berarti tidak suci. Nah, seperti itu nanti dibawa ke sana seolah-olah membawakan bahwasanya Al-Quran itu banyak kesalahannya. Padahal sejatinya dia yang tidak tidak mempunyai keilmuan untuk menggabungkan, ya, untuk mengetahui hakikatnya. Tetapi kalau hati orang yang bersih, dia akan mengembalikan kepada ulama untuk mengetahui bagaimana sih ulama itu membawa ayat ini menjadi sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi pertentangan sebenarnya. Syekh menyebutkan bahwasanya eh, di ayat yang kedua hudal linnas, ya, kemudian yang pertama hudal lil muttaqin. Digabungkan oleh Syekh bahwasanya faja'ala hidayatul Quran fil ayat al-ula, ya, khassatan bil muttaqin. Wa fi tsaniyah amatan linnas. Ya, itu yang menjadi sebuah pertentangan. Dijadikan ayat yang pertama petunjuk Al-Quran itu untuk orang bertakwa, sementara ayat yang kedua petunjuk bagi eh, eh, manusia. Bagaimana menjamaknya? Wal jam'u bainahuma anal hidayah fil ula, hidayah yang ada di ayat yang pertama yaitu hudal lil muttaqin itu hidayatut taufiq wal intifa', yaitu hidayah taufik untuk beramal dan meng- eh, apa namanya, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, atau disebutkan bahwasanya hudal lil muttaqin adalah hidayatul khasah, hidayah yang khasah. Kemudian wal hidayah fit tsaniyah, dan hidayah yang ada di ayat yang kedua yaitu hudal linnas hidayatut tabyin wal irsyad. Ya, hidayah irsyad, hidayah berupa ilmu atau hidayah ammah untuk semua semua orang. Ya. Jadi Al-Quran itu petunjuk bagi semua orang,
hudal linnas untuk semua orang. Ya. Diberikan irsyad, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah ammah untuk semuanya. Tetapi alladzi yantafi'u bil huda, tapi orang-orang yang memanfaatkan huda, hidayah untuk beramal, hidayah khasah, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Karena banyak ya manusia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagian kecil dari mereka yang beramal dengan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan sehingga hidayah itu bermanfaat bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Kemudian contoh yang kedua, saya menyebutkan ayat yang ada di surat Al-Qasas ayat 56. Allah berfirman, "Innaka ya, la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha." Ya. Ini qaulu ta'ala fir rasul, ya, perkataan firman Allah kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai, walakinna Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Ya. Ayat yang lain menyebutkan bahwasanya, ya, jadi ayat yang pertama seolah-olah menggambarkan Nabi Muhammad itu tidak bisa memberikan hidayah. Kemudian di Quran surat Asy-Syura, ya, ayat 52, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Kamu benar-benar memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Kalau bertentangan, seolah-olah. Ayat pertama menafikan hidayah dari Rasulullah, sedangkan ayat yang kedua isbat bahwasanya Rasulullah itu bisa memberikan hidayah ila siratal mustaqim, pada jalan yang lurus. Bagaimana menggabungkannya? Fal'ula hidayatut taufiq. Jadi hidayah yang ada pada ayat yang pertama, innaka latahdi man ahbabta, maksudnya engkau tidak bisa memberi hidayah taufik. Ya, hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara pada ayat yang kedua, watsaniyatu hidayatu at-tabyin wal irsyad wad dalalah. Ya, yaitu hidayah irsyad, hidayah tabyin, ya. Hidayah untuk menyampaikan hal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan ya apa yang diperintahkan kepada dirinya. Tetapi untuk memberi hidayah mereka mengamalkan dan menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi untuk menyampaikannya, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Abu Talib, ya, paman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang notabene dekat dengan Nabi, bahkan menolong Nabi dengan jiwa raganya, dengan harta, bahkan dengan kaumnya, ya, mendapatkan hidayah, jalan yang lurus dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, diterangkan, bahkan disuruh untuk masuk Islam. Tetapi ternyata hidayah itu taufik untuk hidayah menerima Islam dan beriman kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, wa innaka, engkau Muhammad itu la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai. Ya, engkau mencintai Abu Talib, Allah yang hanya bisa memberi hidayah kepadanya. Ketika Allah tidak berkehendak, maka itu tidak terjadi. Contoh yang lain, saya menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di Quran surat Ali Imran ayat 18. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya. Di sini menyebutkan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Begitu juga bersaksi para malaikat, wa ulul ilm, dan orang-orang berilmu. Ya. Ayat yang lain di Quran surat Al-Imran ayat 62, wa ma min ilahin illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Ya. Jadi tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Dua ayat ini menggambarkan itu. Jadi tidak ada ilah yang lain. Ya. Sementara kita dapatkan di beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, misalnya di Quran surat Asy-Syura ayat 213, dan juga nanti
di Quran surat Hud ayat 101 menyebutkan adanya ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar, fatakuna minal mu'adzabin." Janganlah kamu berdoa kepada ilah-ilah lain bersama Allah. Jadi ada ilah-ilah, ada tuhan-tuhan yang bersama Allah Subhanahu wa taala. Fatakuna minal mu'adzabin, yang menjadikan kamu termasuk orang-orang yang disiksa. Di Quran surat Hud ayat 101, "Fama aghnat anhum aliyatuhumul lati yad'una min dunillah min syai' lamma jaa'a amru rabbika wa ma zaduhum ghaira tathbit." Sini karena itu tiadalah bermanfaat sedikit pun kepada mereka sembahan-sembahan mereka. Ya, ini Tuhan-Tuhan mereka. Ya, yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga seolah-olah di sini ada ilah lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di waktu azab Tuhanmu datang, dan sesembahan-sesembahan itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali kebinasaan belaka. Saya menyebutkan fil ayataini al-ulayaini naf'ul uluhiyah amma siwallahi ta'ala. Jadi pada dua ayat pertama, ya, ayat yang ada di Quran surat Al Imran ayat 18 dan Al Imran ayat 62, yang meniadakan ilah-ilah selain Allah. Wa fil ukhrayaini itsbatul uluhiyah li ghairihi. Sedangkan pada dua ayat yang terakhir, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 213 dan Hud 101, menetapkan adanya ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana menjamak mengumpulkan eh, beberapa ayat ini sehingga tidak ada kesan bertentangan? Saya menyebutkan wal jam'u baina dzalik anal uluhiyata al khassah billahi azza wa jal hiya al uluhiyatu al haq. Ya, jadi eh, ilah yang khusus bagi Allah adalah ilah uluhiyah yang hak, yang benar. Sedangkan wa annal al-muthbatata li ghairihi iyal uluhiyatu al-batilah. Sedangkan ilah-ilah yang ditetapkan selain Allah Subhanahu wa taala adalah ilah ilah-ilah yang batil, tuhan-tuhan yang batil. Ya, di Quran surat Al-Hajj ayat 62 Allah menyebutkan dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyul kabir. Aliyul al-kabir. Ya. Kuasa Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Dan sesungguhnya apa yang mereka seru selain Allah itulah yang batil. Wa anna Allah wal aliyul kabir. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha maha besar. Contoh yang terakhir, yang keempat, yang ada di Quran surat Al-A'raf ayat 28. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innallaha la ya'muru bil fahsya." Sesungguhnya Allah itu tidak menyuruh berbuat kekejian. Ada ayat yang kesannya itu bertentangan. Yang ada di Quran surat Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlikal qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka amarna mutrafiha. Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, ya, supaya menaati Allah, tetapi fafasaku fiha. Tapi mereka malah melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Fahaqqa 'alaiha al-adza, fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadap perkataan mereka itu, perkataan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Ya. Pada ayat yang pertama mengesankan fil ayatil ula nafa'an ya'mur Allah Ta'ala bil fahsya. Pada ayat yang pertama yang di Quran surat Al-A'raf ayat 28 itu menafikan Allah memerintahkan kekejian. Wa zahiru tsaniyah anna Allah Ta'ala ya'muru bima huwa fisq. Ya, pada ayat yang kedua
Jadi ada Quran surat ayat Al-Isra ayat 16, eh, tampak bahwasanya Allah itu seolah-olah memerintahkan sesuatu yang ada kefasikannya. Bagaimana cara menjamaknya? Wal jamu bainahuma anna al-amra fil ayatil ula huwa al-amru syar'i. Wallahu ta'ala la ya'muru syar'an bil fahsya. Ayat yang pertama ya eh, berkaitan dengan perintah syar'i. Bahasanya Allah itu tidak memerintahkan kekejian, ya, perbuatan keji secara syariat. Di Quran surat An-Nahl ayat 90 Allah sebutkan, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh." Ya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu itu berbuat berbuat adil, berbuat kebajikan, memberi kamu kerabat, wa yanha 'anil fahsya, dan melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Sementara wal amru fil ayah ats-tsaniyah, sementara perintah pada ayat yang kedua, ya, huwal amru al-kauni, yaitu perintah secara kauni, secara hukum alam. Ya. Wallahu ta'ala ya'muru kaunan bima syaa' hasaba ma taqtadihi hikmatuhu. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan secara kauni, ya, secara hukum alam dengan kehendaknya, terserah Allah, sesuai hikmah yang terkandung di dalamnya. Seperti yang Allah sebutkan juga di Quran surat Yasin ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya eh, perintahnya apabila dia menginginkan sesuatu adalah cukup dengan mengucapkan kun, jadilah, fayakun, maka terjadilah itu. Ya, maka barang siapa yang ingin ziyadah, waman rama ziyadah amtsilatin falyarji ila kitab Syekh Asy-Syinkiti al-Musyari ilahi anifan. Jadi siapa yang ingin mengambil contoh lainnya, ya bisa merujuk mengambilnya di kitab Syekh Asy-Syinkiti yang telah disebutkan sebelumnya, itu kitab Daf'u Ihamil Ittirab an Ai Al-Kitab karya Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti. Nah, itulah berkenaan dengan pelajaran pada hari ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, yang bisa mengambil memberi gambaran kepada kita bagaimana para ulama, ya, di dalam eh, bermuamalah dengan Al-Quran, bermuamalah dengan ilmu, ya, yang mereka mendahulukan eh, sebuah keyakinan bahwasanya eh, beritikat ada wujudnya ta'arud fil Quran. Tidak mungkin akan adanya pertentangan di dalam Al-Quran. Kalaupun itu kesannya ada, maka jangan salahkan Qurannya, salahkan diri kita sendiri yang keilmuan kita belum sampai sampai ke sana. Dan ternyata memang para ulama telah berbicara lama dan panjang lebar tentang hal ini, cuma kitanya aja yang nggak tahu. Seandainya kita eh, mau belajar lagi, ya, maka kita akan menemukan bahwasanya Al-Quran ini memang sangat luar biasa, yang memang sudah diakui dari awal-awal Quran ini diturunkan kepada kafir Quraisy, yang notabene mereka mengetahui bahasa Arab dengan sedetil-detilnya. Tapi ketika mereka ditantang untuk mendatangkan semacam Al-Quran, kemudian diturunkan lagi satu surat, kemudian eh, 10 surat, 10 ayat saja, mereka nggak mampu. Apatah lagi kita yang sudah eh, terbelakang dari masa kejayaan bahasa Arab itu. Apatah lagi ditambah lagi kita dijauhkan oleh musuh Islam, orang-orang Islam sendiri dijauhkan perlahan demi perlahan dari bahasa Arab itu, yang bahasa diturunkannya Al-Quran, yang Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa itu untuk kitab yang mulia. Oleh karena itu, ini menjadikan kita eh, untuk bisa belajar lagi agar tidak terjadi
hal-hal yang menyebabkan eh, apa namanya menjadikan kita eh, merasa ada ayat-ayat yang kurang eh, ayat yang bertentangan. Ya. Dan juga mendorong kita untuk kembali belajar lagi terhadap perkataan para ulama dan kitab-kitab para ulama yang membahas tentang hal ini. Dan di samping sana, ya saya sebutkan tadi ya di pembahasan ada sebagian musuh-musuh Islam yang notabene dia berKTP Muslim, ya, tapi belajar kepada orang-orang kafir agama ini dan menjadikannya sebagai ya boleh katakanlah eh, penghasilannya itu dari mencoba mengorek-ngorek kekurangan Al-Quran, kesannya kekurangan, padahal ketika dikembalikan pada ulama, bukannya kesannya Quran, dianya yang bodoh, ataupun dia menjadikan kebodohan itu sebagai penghasilannya dia. Ya, karena sebagian menyebarkan subhat-subhat berkenaan dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat yang bertentangan dan segala macamnya, bahkan mencoba menafsirkan seenaknya sendiri, sehingga mengaburkan makna yang sebenarnya yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjadikan kita tetap di dalam ihdinas shiratal mustaqim, jalan yang lurus, jalannya para nabi, para syuhada, para salihin, siddiqin, wa hasuna ulaika rafiqa. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.